Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Teladan mengikuti Tuhan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang kedua, tantangan hidup orang percaya. Bahkan ketika memberitakan Injil Tuhan, ada kalanya kita bisa diterima, ada kalanya kita juga bisa tidak diterima, ada kalanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan orang menerima secara baik, atau kita juga mengalami penolakan. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Persoalan bertubi-tubi tidak pernah berhenti. Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin memberi, saya rajin berbagi. Tapi toh, kenapa saya mengalami pemerintahan yang tidak pernah berhenti? Sementara ada orang yang pasif, dia begitu dingin terhadap persekutuan, dia tidak begitu peduli dengan segala kegiatan-kegiatan yang namanya persekutuan. Dia biasa-biasa saja seperti itu. Bahkan sepertinya tambah gemuk dikatakan. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita menjadi undur, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tatanan hidup orang percaya ini bisa juga dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, bisa. Ketika barangkali kita dipercayakan berdoa, kita tidak percaya diri, atau kita memimpin ibadah di sini di depan banyak jemaat dan hukum, barangkali kita merasa tidak percaya diri. Kita dipercayakan untuk segala suatu tugas, misalnya di gereja ini, kita terlebih dahulu menutup diri kita, bahkan bisa katakan kita menolak secara halus. Itu juga tantangan bagi kita orang percaya yang sudah mengaku Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, namun dalam prakteknya bisa saja yang saya katakan tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Namun itu Bapak Ibu penting untuk mendasari kehidupan ini, bahkan untuk melawan, menangkis berbagai macam tantangan dalam dunia ini. Penting bagi kita untuk berpedoman pada firman Tuhan. Ada banyak manfaat yang begitu luar biasa dari firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana menjadi pelaku kasih, mengajar kita untuk bagaimana mengasihi dan mengampuni. Firman Tuhan juga Bapak Ibu sekalian menyatakan kesalahan. Setiap hari, setiap saat kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pelanggaran, kesalahan. Ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, di sana dikatakan firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah di hadapan. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Tapi itu sikap perbuatan kita. Barangkali kita tidak menyadari bahwa sikap dan perbuatan kita melukai orang di sekitar kita. Lalu ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita diingatkan akan teladan tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki sekiranya ada tingkah laku kita yang tidak berkenan. Kemudian firman Tuhan juga mendidik dalam kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran sesuai, seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu kita manusia. Firman Tuhan ya dan amin. Dia mengajarkan kebajikan, kemurahan bagi kita, bahkan memperlengkapi kita di poin 5 untuk menyatakan kebaikan. Ada kalanya firman Tuhan juga seperti pedang bermata dua, bisa saja membuat kita tersinggung atau menjadikan kita barangkali firman Tuhan yang disampaikan itu adalah menasihati kita dengan begitu pedas. Puji Tuhan kalau kita merasa tersinggung, Bapak Ibu sekalian. Berarti firman Tuhan itu benar-benar menyentuh dalam kehidupan kita. Berarti firman Tuhan itu benar-benar dia mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
dan bersyukur juga firman Tuhan itu kita percaya Ia memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Melalui nas pada hari ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, di tengah pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu, apakah kita mampu bertahan dengan pertolongan Tuhan, dengan penuh keyakinan? Kita tanyakan dengan diri kita, jika saat ini kita sedang bergumul, apakah kita mengandalkan kekuatan kita atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Nah, untuk itu ketika dalam persoalan dan pergumulan, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Selanjutnya, ketika menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya khawatir dan rasa takut itu pasti ada. Secara manusia wajar kalau kita takut. Tetapi sebagai orang percaya, dalam rasa takut dan khawatir kita, hendaklah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31. Artinya apa? Tuhan itu memiliki otoritas kedaulatan yang tinggi, luar biasa. Berharaplah kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-11, Ia akan mampu melepaskan kita, akan memberikan kekuatan jalan keluar dengan caranya yang ajaib ketika kita mau datang kepada Dia. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan lengah dengan tipu daya muslihat iblis di sekitar kita, tetap jadi garam dan terang. Selanjutnya dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita, ajarkan anak-anak dan orang muda untuk mencintai firman Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak pernah bosan-bosan jemu-jemu mendampingi anak-anak baik dalam kegiatan gereja, mereka yang memiliki talenta dalam pelayanan terus didampingi, karena itu memiliki nilai yang begitu luar biasa dalam penanaman nilai iman. Ajak antar mereka ke sekolah minggu, sehingga dari kecil mereka sudah membiasakan diri untuk bagaimana mencintai Tuhan. Dan bagi pemuda remaja itu meluangkan waktu Anda, buka diri Anda untuk ambil bagian dalam kegiatan persekutuan. Selanjutnya, gunakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Artinya dalam setiap keseluruhan aspek kehidupan kita, baik itu saat tenang, saat tegang, saat susah, saat sedih, saat-saat apapun, kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi senjata yang kokoh untuk memberikan kekuatan pengajaran, mendidik kita agar iman kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ada berkat di balik persoalan, tapi kita percaya dalam persoalan dan pergumulan kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita manusia karena terbatas. Andalkan kekuatan Tuhan. Kita percaya selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Next, selanjutnya, ya, iblis takut dan gentar saat melihat sebuah keluarga mulai berdoa. Next, selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Maka satu-satunya penolong kita, satu-satunya kekuatan kita adalah Dia. Siapa? Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, jangan pernah melupakan Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Tidak cepat, tidak lambat, tepat pada saatnya. Dia menolong setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia
Kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami.